Presidensi Indonesia G20 itu memang penuh tantangan ya. Pertama, waktu Bapak Presiden menerima untuk Indonesia hosting 2022, dan kita waktu itu sudah melihat dari mulai Saudi kena pandemi, dari semua plannya berantakan, terus kemudian pindah ke Zoom gitu ya, kemudian ke Italia yang pada paruh keduanya berusaha untuk merestore G20 meeting hybrid antara meeting fisik sama kemudian virtual. Tapi moodnya waktu itu adalah 2022 dianggap adalah tahun ketiga sesudah pandemi. Jadi ada harapan recover together, recover stronger, karena vaksin sudah mulai ditemukan. Jadi semua negara fokusnya adalah bagaimana untuk mengakselerasi recovery sesudah terdampak pandemi, dan fokusnya waktu itu juga negara-negara yang tidak mendapatkan akses vaksin, ya, bukan hanya karena nggak punya uang, juga nggak punya mekanisme seperti cool box, vaccinator itu ya, kan masalahnya bukan hanya vaksinnya ada gitu, vaksinnya harus ditaruh di storage di tempat yang minus, ada yang 70, ada yang minus 7. Jadi keseluruhan sistem kesehatan menjadi penghalang negara-negara untuk bisa recover together, recover stronger. Jadi fokus mengenai pandemi dan dampaknya yang luar biasa besar itu masih menjadi fokus awal. Makanya tema kita recover together, recover stronger. Karena itu adalah solidaritas ya kepada tidak hanya di antara G20 yang merupakan negara dengan 80% ekonomi dunia, 60% penduduk dunia, namun lebih solidaritas pada negara-negara di luar G20 yang mungkin tidak mampu untuk catching up, recover together, recover stronger. Itu tema awalnya. Lahirnya adalah dari suasana batin seperti itu. Begitu terjadi perang, maka dinamika pertemuan kedua, tiga, empat sudah berubah. Dari nomor 1 ke 2, itu adalah the most challenging one. Karena dengan adanya perang, semua yang disebut sentimen mengenai recover together, recover stronger menjadi hilang. Fokusnya adalah condemnation terhadap Rusia, dan bahkan spiritnya waktu itu as soon as possible kalau bisa Rusia keluar dari G20, dikeluarkan, di kick out, disinvited. Kalau setiap presidensi dibolehkan untuk kick out member, saya bilang, ya kita boleh aja hari ini kita nggak suka Rusia, saya kick out. Nantinya jadi G20 menjadi G19. Kalau Rusia out, ada beberapa emerging country yang akan solidar dengan dia juga akan check out dari G20. So we end up maybe not G19, mungkin G16. Kalau sudah G16 emerging country yang left di situ merasa, oh this is no longer tempat yang saya merasa comfortable, so they check out. So you become G11. G11 itu adalah basically G7 plus beberapa tambahan yang adalah teman-teman kamu sendiri. So why you bother untuk ruining G20 kalau kamu pengen ngomong di antara kamu, kan kamu udah punya G7++. Ya udah kamu ngomong di antara kamu aja. Tapi kalau kamu pengen reach out to the world, kita itu the rest adalah representing the world yang tidak ada di dalam G7 itu. Dan ini reality politik dunia. You have to recognize that. Sehingga akhirnya mereka tahu, oh iya ya, kalau mereka memaksain ya, kalau satu, kan kita ini semuanya kan persoalan sampai hari ini ya, masalah Rusia, siapa voting against, siapa condemning, siapa abstain, itu akan terus muncul di dalam konteks geopolitik. Yang pandemi itu progresnya banyak banget. Tadinya Indonesia waktu leaders di Rome mengatakan bahwa pandemi ini adalah devastating, cost-nya terlalu besar, dunia harusnya bisa respon lebih baik next time pandemi datang. Harus ada cooperation, harus ada pendanaan, harus ada governance.
Maka dibuat sekretariat. Waktu itu sebetulnya orang skeptis, tapi kita dorong terus, saya sama Pak Budi, kita ngobrol dengan semuanya. Jadi presidensi Italia ke Indonesia, mereka pleasantly surprised bahwa kita tetap bisa. Karena semua orang tahu, begitu COVID-nya udah kayaknya hilang, orang udah lupa aja. Seolah-olah COVID nggak ada, kecuali bahwa kita masih pakai masker sedikit gitu. Moodnya hilang, karena sekarang adalah bicara pangan, listrik, energi kan kayak gitu. Tapi kita bisa deliver satu tadi yang FIF yang akan menjadi pandemic fund yang nanti Bapak Presiden akan meluncurkan tanggal 13 November. Sudah ada 1,4 billion, 15 kontributor, tidak hanya G20 saja dan tidak hanya negara maju. Nah, mengenai geopolitik, derivasinya kan pangan sama energi sekarang. Makanya di dalam leaders nanti Bapak Presiden session pertama adalah tentang ekonomi dan pangan dan energi. Karena ini yang menyangkut, dan kita di finance kemarin inisiatif untuk bikin joint finance dengan agriculture. Kita menugaskan FAO dan Bank Dunia membuat pemetaan krisis pangan dunia itu seperti apa. Nanti bulan April spring meeting mereka harus lapor, karena ini sudah presidensi India juga excited mengenai masalah pangan ini. Jadi dia akan take over ini, masalahnya akan dipass kepada India presidensi. Di mana nanti akan dipetakan masalah krisis pangan, krisis gizi, krisis pupuk, dan sumbernya, dan bagaimana kita bisa mengatasinya melalui berbagai skema. Kita nanti masih akan berharap bahwa Indonesia akan tetap ada deklarasi yang di-agree pada level leaders yang memberikan confidence terhadap bahwa dunia punya mekanisme untuk menghadapi persoalan yang rumit global yang mempengaruhi semua negara termasuk Indonesia. Tapi kalau ada disagreement menurut saya masih bisa manageable. Artinya ini bukan sesuatu yang baru. Selama 11 bulan proses ini semuanya udah tahu posisi masing-masing. Jadi bisa agree to disagree tanpa merusak framework kerjasamanya. Jadi masing-masing leaders itu waktu di Bali, mereka konstituennya domestik. Tapi makanya bilateral itu akan intens banget. Kalau Anda lihat sebetulnya meetingnya cuma 3. Kalau di finance tuh 6 session kan. Kalau di sana cuma 3 session. Tapi in between tuh bilateralnya yang luar biasa. Karena terbang jauh sampai ke Bali kan tidak hanya untuk ngomong di 3 sesi, ngomong di dalam formal itu. Yang paling penting adalah meeting-meeting secara bilateral yang itu akan menjadi tempat untuk mulai memunculkan berbagai kesepakatan, paling tidak understanding dulu, menghilangkan differences atau misunderstanding, dan kemungkinan bahkan even better kalau ada inisiatif cooperation. Jadi cukup banyak. G20 pada level leaders adalah forum yang diciptakan sebagai economic cooperation utama, ya, kerjasama ekonomi utama yang memang diciptakan untuk membahas masalah-masalah dunia yang mengancam seluruh umat manusia. Di dalam situasi dunia yang sekarang dihadapkan pada banyak sekali tantangan yang sangat kritis dan kompleks, dari mulai pandemi, perubahan iklim, geopolitik, dan juga tantangan perubahan digital, maka kerjasama yang utama di bidang ekonomi maupun di bidang non-ekonomi menjadi salah satu prasyarat untuk dunia bisa tetap maju bersama. Recover together, recover stronger. Di Bali, kita berharap para pemimpin dunia G20 dengan presidensi Indonesia yang telah berusaha terus menjaga kerjasama global ini dan merumuskan hasil-hasil kerjasama yang baik,
kita berharap para pemimpin G20 bisa bersepakat untuk menyelamatkan dunia, membangunnya bersama, dan menciptakan keadilan sosial yang beradab. Ini adalah cita-cita Indonesia, namun juga relevan menjadi cita-cita dunia. Terima kasih.